Siapa pengganti ideal Gabriel Magalhaes di Derby London? Victor Gyökeres diminta turunkan berat badan jika ingin sukses di Arsenal. Kabar buruk Arsenal, cedera Kai Havertz kumat lagi. Gabriel Magalhaes bisa absen hingga 2 bulan. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Siapa pengganti ideal Gabriel Magalhaes di Derby London? Ujian akan datang untuk Arsenal setelah jeda FIFA Matchday November. Tottenham telah menunggu akhir pekan ini, kemudian Bayern Munchen di Liga Champions dan dilanjutkan melawan Chelsea. 3 laga berat dalam satu pekan, apalagi kalau bukan ujian. Ternyata tidak hanya itu. Ujian selalu melekat di Arsenal dari musim ke musim adalah cedera. Menurut laporan Sky Sports, Gabriel Magalhaes mengalami cedera otot paha. Ia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan perkiraan absen mencapai 2 bulan. Lantas, siapa yang akan menggantikan Magalhaes jika ia absen selama 2 bulan? Pierre Hincapié atau Mosquera? Sejak September 2020, Gabriel Magalhaes telah melewatkan 30 dari total 171 pertandingannya bersama Arsenal. Angka-angka statistik kemenangan Arsenal cukup berpengaruh soal ada atau tidaknya Gabriel Magalhaes di lapangan. Dan rasio kemenangan The Gunners bersama Gabriel mencapai 64%. Sedangkan tanpanya, Arsenal masih meraih kemenangan 40%. Salah satu opsi terbaik yang bisa menggantikannya adalah Pierre Hincapié. Menurut Sky Sports, pemain pinjaman dari Leverkusen itu didatangkan emang untuk mengisi sisi kiri lini pertahanan The Gunners. Ditambah dengan keserba-bisaannya beroperasi di bek sayap dan kekuatannya untuk menyerang. Di FIFA Matchday bulan ini, Hincapié tampil sebagai kapten Ekuador saat imbang melawan Kanada. Tapi masalahnya, Hincapié belum pernah menjadi starter di Liga Inggris. 4 dari 5 pertandingannya bersama Arsenal hanya bermain sebagai pengganti. Victor Gyökeres diminta turunkan berat badan jika ingin sukses di Arsenal. Striker Arsenal Victor Gyökeres menerima kritik konstruktif dari legenda Swedia Stefan Skors. Ia menilai sang penyerang perlu lebih ringan agar bisa mencapai level terbaiknya musim ini. Gyökeres bergabung ke Emirates Stadium pada musim panas lalu dalam transfer bernilai 63,7 juta euro. Namun kini tengah absen karena cedera otot. Dalam wawancara bersama Hotspur, Stefan Skors memberi pujian atas kualitas Gyökeres, namun menekankan bahwa sang striker harus meningkatkan kondisi fisiknya. Dia berada di tim yang kuat, Arsenal bertarung untuk gelar besar dan mungkin dia bisa membantu mereka mengambil langkah berikutnya. Ujar Skors, dia punya fisik kuat, finishing bagus dengan kedua kaki, tapi dia perlu meningkatkan kebugarannya. Menurut Skors, intensitas Premier League menuntut pemain memiliki daya tahan dan mobilitas lebih tinggi. Kadang anjing yang paling keras menggonggong bukan yang terkuat. Pemain di Premier League lebih cepat, lebih kuat, Gyökeres harus siap dengan itu. Tambahnya, Skors juga mengakui bahwa kompetisi internal di Arsenal sangat ketat. Dengan kualitas skuad yang merata, tidak ada jaminan Gyökeres akan bermain penuh setiap pekan. Arsenal punya banyak opsi untuk keputusan taktik. Gyökeres tidak akan main di semua laga, tapi itu justru bisa membantunya meningkatkan kebugaran secara bertahap. Jelas Skors. Skors menyoroti satu hal yang menurutnya penting untuk disempurnakan. Dia pemain yang berat, menjadi sedikit lebih ringan akan sangat membantu. Menurutnya, Gyökeres tidak menjalani pramusim penuh sehingga belum memiliki sinkronisasi maksimal dengan rekan-rekan barunya. Pramusim 6 minggu itu penting untuk memahami gerakan rekan setim. Melihat mata gelandang, Anda langsung tahu arah umpannya. Itu butuh waktu. Kabar buruk Arsenal, cedera Kai Havertz kumat lagi. Sebuah kabar buruk datang bagi Arsenal. Gelandang serang andalan mereka Kai Havertz dikabarkan mengalami masalah dalam pemulihan cederanya. Havertz merupakan salah satu pemain inti di skuad Arsenal. Mikel Arteta menaruh kepercayaan besar pada pemain timnas Jerman itu berkat performanya yang apik dan konsisten. Namun sudah beberapa pekan terakhir, Havertz absen membela Arsenal. Ia mengalami cedera di bagian lutut saat Arsenal menang melawan MU di awal musim kemarin. Havertz sebenarnya diproyeksikan comeback di bulan November 2025 ini.
Namun Arsenal harus ekstra bersabar karena ada masalah dalam pemulihan cedera sang playmaker. Kabar pemulihan cedera Havertz mengalami masalah disampaikan langsung oleh pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann. Ia dikabarkan mengalami masalah dalam proses pemulihan cederanya itu, sehingga comeback-nya dipastikan akan tertunda di skuad Arsenal. Kai Havertz mengalami masalah kecil dalam pemulihan cederanya, namun sejauh ini segalanya berjalan dengan baik untuknya. Bukan Nagelsmann dalam keterangannya tersebut, Nagelsmann memastikan comeback Havertz akan tertunda. Namun ia menyebut bahwa Arsenal tidak akan menunggu terlalu lama untuk Havertz pulih. Ia menyebut sang playmaker diperkirakan sudah bisa memperkuat Arsenal di akhir tahun 2025 mendatang dan setelah itu ia juga bisa memperkuat timnas Jerman juga. Ya, Havertz diperkirakan sudah bisa kembali bermain di akhir tahun nanti. Pungkas juru taktik Der Panzer tersebut. Gabriel Magalhaes bisa absen hingga 2 bulan. Menurut laporan The Athletic, Gabriel akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Namun, indikasi awal menunjukkan ia bisa absen antara 1 hingga 2 bulan. Ini tentu menjadi pukulan telak bagi Arsenal karena Gabriel merupakan salah satu bek tengah terbaik di Premier League musim ini. Gabriel tampil gemilang musim ini dengan torehan 2 gol dan 3 assist dalam 17 penampilan di semua kompetisi. Gabriel menjadi bagian penting dari pertahanan The Gunners yang baru kebobolan 5 gol di Premier League. Ketidakhadirannya jelas akan meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan tim asuhan Mikel Arteta. Cedera Gabriel datang di waktu yang sangat tidak ideal. Dalam 8 minggu ke depan, Arsenal dijadwalkan memainkan 14 pertandingan. Setelah jeda internasional, mereka langsung disambut Tottenham Hotspur dan Chelsea di Premier League, serta Bayern Munich di Liga Champions. Dengan jadwal sepadat ini, Arteta sangat bergantung pada kedalaman skuad yang kini justru makin tergerus cedera. Arteta sebelumnya sudah kehilangan beberapa pemain. Kini Gabriel menyusul, membuat daftar cedera klub semakin mengkhawatirkan. Arsenal memang memiliki kedalaman skuad yang lebih baik musim ini. Beberapa opsi pengganti antara lain Christian Mosquera, meskipun ia lebih nyaman bermain di sisi kanan, posisi yang biasanya ditempati William Saliba. Ricardo Calafiori bisa dimainkan sebagai bek tengah meskipun ia lebih sering tampil sebagai bek kiri. Sementara itu, Piero Hincapié bisa jadi solusi paling ideal jika Arteta ingin mempertahankan struktur permainan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!